Ibu saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari Rabu Abu ini adalah manusia adalah debu. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia mengawali masa Prapaskah dengan menerima abu di kepala sebagai tanda tobat. Selama 40 hari masa Prapaskah ini ditandai dengan pantang dan puasa yang memberi pesan sebuah usaha pengendalian diri terhadap kenikmatan duniawi yang terus menggoda kelemahan manusiawi kita. Puasa dan pantang selama masa Prapaskah ini bukan tujuan, melainkan sarana yang digunakan untuk mencapai kesucian dan kemurnian hati dan batin kita. Maka sangat perlu adanya kesadaran dan kemauan yang kuat untuk masuk dan menjalankan masa ini secara bertanggung jawab. Dalam masa tobat dan penyesalan, Yesus mengajak kita untuk melakukan pertobatan dengan tulus hati tanpa perlu dilihat oleh orang lain. Sebab pertobatan merupakan ungkapan penyesalan manusia kepada Tuhan dari lubuk hatinya yang terdalam, dalam ketersembunyian, relasi dengan Allah, dan dalam penyangkalan diri yang total. Pertobatan menuntut agar dosa dan kelalaian diakui untuk mendapat belas kasih Allah. Pantang dan puasa tidak terbatas pada diri sendiri, tetapi diungkapkan melalui tindakan kasih kepada sesama. Tindakan kasih juga dilakukan dalam ketersembunyian. Hal itu menunjukkan sikap kerendahan hati untuk tidak diakui, dipuji, dan dihormati oleh orang lain. Kasih yang dilakukan murni adalah persembahan kepada Allah yang tersembunyi. Hanya Allah yang menjadi tujuan setiap sesal dan tobat serta perbuatan baik manusia. Dengan demikian, umat beriman dapat mengambil bagian dalam misteri penderitaan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, masa Prapaskah yang diawali dengan penerimaan abu ini adalah masa yang penuh tobat dan rahmat. Ketika dahi atau kepala kita ditandai dengan abu pada hari ini, kita mendengar kutipan Kejadian bab 3 ayat 29. Ingatlah, manusia adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus tidak suka akan kemunafikan. Maka doa, puasa, dan amal baik kita selama masa Prapaskah hendaknya dilakukan atau dijalankan dalam kesadaran akan kasih Tuhan dan tanggung jawab kita atas panggilan
dan undangan untuk sebuah proses pertobatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Hari ini kami memilih para calon presiden, juga para calon wakil rakyat yang ada di daerah dan negara kami. Semoga Engkau dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memilih mereka yang akan memimpin negara dan daerah ini dengan sangat bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini juga merupakan hari kasih sayang. Semoga Engkau memberkati kami, supaya kami saling menyayangi satu sama lain, seturut dengan kehendak-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Sadarkanlah kami bahwa kami hanyalah manusia yang terbuat dari debu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.